Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Nursy Kandita dengan NIM 2331 40700 111 akan memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Cybersecurity. Di sini saya mengangkat materi yakni autentikasi. Jadi, apa itu autentikasi? Autentikasi merupakan proses untuk memverifikasi identitas seseorang, sistem ataupun entitas sebelum memberikan akses ke suatu layanan atau ke suatu sumber daya. Tujuan dari penerapan autentikasi yaitu untuk memastikan bahwa pengguna adalah benar-benar pihak yang berwenang. Autentikasi juga menjadi lapisan pertama dalam pengamanan suatu sumber daya. Berikut ada metode autentikasi, yakni ada single dan juga multi-factor password-based authentication serta multi-factor authentication. Untuk single sendiri itu seperti yang umumnya teman-teman ketahui menggunakan username dan password. Untuk multi sendiri memiliki beberapa aspek yakni something you know seperti username dan password, something you have seperti token atau OTP yang biasanya teman-teman terima saat login atau memberikan akses, dan juga something you are atau biometrik yang biasanya teman-teman pakai di handphone atau di laptop yakni sidik jari atau iris mata. Kemudian ada metode access control. Metode access control yakni metode untuk memastikan pengguna sistem memiliki hak akses yang sesuai dengan beberapa metode yang ada, yaitu seperti metode dictionary access control, yakni pemberian akses yang diberikan oleh pemilik research. Contohnya seperti teman-teman yang memberikan akses Google Drive atau Google Word, seperti itu, memberikan akses dapat edit atau hanya lihat saja, itu termasuk dictionary access control. Untuk mandatory access control itu hak akses ditentukan oleh administrator. Jadi seperti pada suatu perusahaan ada jabatan-jabatannya. Jadi untuk jabatan bawah itu tidak dapat mengakses data jabatan di atasnya seperti itu. Dan tidak dapat juga mengedit apa yang telah ditentukan oleh administrator. Untuk role based access control di sini akses diberikan sesuai peran atau jabatan di sistem. Simpelnya seperti siam dan gapura, kita dibedakan antara mahasiswa dan juga dosen. Yakni dosen dapat memberikan nilai dan mahasiswa dapat melihat nilai yang telah diberikan, seperti itu. Untuk attribute based access control, yakni berdasarkan kebijakan. Jadi seperti Google yang memberikan kebijakan bahwa mereka dapat menyimpan IP address kita sehingga ketika kita login dengan HP lain nanti akan diberikan notifikasi bahwa telah login di IP address yang lain seperti itu. Jadi untuk ujian tengah semester saya akan menggunakan role based access control yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam demo dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai role based access control dengan basis website. Baik, jadi di sini saya mempunyai website simple, yakni website jual beli. Di sini saya menerapkan role based access control, yakni kita akan menyediakan dua akses, yakni untuk admin dan juga user. Pertama, saya akan login sebagai admin terlebih dahulu. Di sini tampilan admin dapat tambah produk dan juga hapus produk. Pertama, saya akan menambahkan produk agar user dapat melihat barang yang sudah kita tambahkan. Kita akan tambahkan keyboard dengan harga 300.000. Jadi kemudian kita akan logout. Kemudian kita akan login sebagai user untuk melihat produk yang sudah ditambahkan oleh admin tadi. Nah, jadi berikut ini tampilan pada website user, sehingga user tidak dapat menambahkan barang maupun menghapus barang. User hanya dapat memilih dan juga hanya dapat logout. Role based access control memberikan akses seperti ini implementasinya, sehingga nanti tidak sembarangan user dapat menambah atau menghapus barang yang sudah ditambahkan oleh admin, seperti itu.
Jadi harapannya role based access control ini dapat membatasi dan juga memberikan kebijakan yang baik kepada uh, user maupun admin. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada materi ujian tengah semester saya, yakni autentifikasi berbasis pada metode role-based access control pada penerapan website jual beli. Saya harap saya dapat menyampaikan materi ini dengan baik. Saya mohon maaf sekali lagi apabila ada perkataan atau penjelasan saya tidak dapat dipahami atau tidak jelas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Johan selaku dosen pengampu mata kuliah Cybersecurity. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.